Nah, sekarang kita masuk pasar valuta asing. Biar Anda memahami apa ini maksud dengan pasar valuta asing, di sini ada sebuah contoh atau ilustrasi. Harga barang pesawat di luar negeri atau di Amerika atau di Eropa, misalkan 50.000 US dollar. Pada saat yang sama, di Indonesia, 1 US itu sama dengan 1 rupiah. Maka ibu Anda misal, ya, orang tua misal membeli pesawat pribadi tersebut, maka pada hari Senin ibu Anda akan pergi ke tempat pertukaran uang atau money changer itu, uang rupiah yang dibawa sebesar 50.000 rupiah. Pada waktu uang 50.000 dibawa ibu kita hari Senin, maka dia dapat langsung membeli pesawat yang harganya 50.000 US dollar. Tapi jika pada hari Selasa, 1 US dollar itu sama dengan 1.000 rupiah. Kebetulan hari Selasa, ibu tidak bisa pergi ke pasar membeli pesawat. Maka ibu menyuruh ayah untuk membeli pesawat. Dan ibu memberikan uang 50.000 ke ayah, karena anggapan ibu, kemarin hari Senin, ibu membeli pesawat itu dengan 50.000 rupiah dibawa ke pasar uang atau ke money changer atau ke tempat pertukaran uang, maka akan dikasih sebesar 50.000 US dollar. Maka Selasa pagi, ibu memberikan uang kepada ayah 50.000 rupiah dengan tujuan untuk membeli satu pesawat yang harga 50.000 US dollar. Kemudian tiba-tiba bapak bilang ke rumah, "Mak, pesawatnya sudah saya bawa, tapi saya tadi ngambil uang dari bank lewat ATM sebesar 50 juta. Kemudian ibu memanggil Anda sebagai anak yang sudah mempelajari makroekonomi. "Anakku, kemarin ibu membeli pesawat. Ibu tukarkan uang 50.000 ke tempat pertukaran uang, maka ibu dikasih 50.000 US dollar. Kemudian ibu ke pasar membeli satu pesawat. Tapi tadi ayahmu mengatakan menukar uang bukan 50.000 tapi 50 juta. Pertanyaan ibu sama kamu, nak, apakah ayahmu ini bohong atau ibu yang bodoh? Apa kira-kira jawaban kita yang sudah mengetahui tentang nilai uang ini? Maka kita akan mengatakan, ibu, kemarin itu hari Senin 1 US itu 1 rupiah. Tapi hari ini hari Selasa 1 US dollar itu 1.000 rupiah. Maka untuk mendapatkan 50.000 US dollar, di mana 1 US dollar itu sama dengan 1.000 rupiah, maka ayah itu harus menukar uang sebanyak 50 juta rupiah. Itulah jawaban Anda sebagai anak yang sudah memahami tentang nilai kurs ini. Sehingga akhirnya ibu akan mengatakan, "Oh, tolong maklumi ibu, karena sampai di situ pengetahuan ibu." Nah, jadi ilustrasi di atas itu, maka permintaan valuta asing atau mata uang asing adalah jumlah uang asing, dalam hal ini dolar, yang dibutuhkan untuk membeli barang jasa dari luar negeri. Jadi pada hari Senin, ada sebanyak 50.000 rupiah ditukarkan untuk mendapatkan satu pesawat. Hari Selasa, ada sebanyak 50 juta uang ditukarkan untuk mendapat satu pesawat. Maka permintaan uang pada hari Senin dan hari Selasa, permintaan uang terhadap dolar di sini jumlah lebih tinggi. Berarti dapat dikatakan, mana lebih mahal harga pesawat pada hari Senin atau hari Selasa? Secara nominal harganya sama, 50 US dollar. Tetapi daya beli hari Selasa jauh lebih mahal,
Hari Senin 50.000, hari Selasa menjadi 50 juta. Pada kondisi mula-mula, 1 US dollar itu 1 rupiah, maka harga barang tersebut setara 50.000 rupiah. Jika 1 US itu 1.000 rupiah, maka harga barang tersebut setara 50 juta. Maka dikatakan kondisi seperti ini rupiah itu melemah terhadap dolar. Jadi waktu dikatakan rupiah melemah terhadap dolar, banyak rupiah yang kita tukarkan untuk mendapatkan dolar yang sama. Hari Senin, Anda hanya butuh 50.000 rupiah untuk mendapat 1 US dollar. Tapi hari Selasa, Anda butuh 50 juta rupiah untuk mendapatkan 50 US dollar. Jadi saya ulangi di sini, pada waktu dikatakan kondisi rupiah melemah terhadap dolar, ilustrasinya sebagai berikut. Pada hari Senin, untuk mendapatkan satu pesawat yang harganya 50 US dollar, 50.000 US dollar, Anda itu harus menukarkan uang 50.000 rupiah. Pada hari Selasa, untuk mendapatkan satu pesawat yang harga sama 50.000 US dollar, Anda harus menukarkan uang 50 juta rupiah. Jadi lebih banyak uang yang Anda keluarkan pada hari Selasa dibandingkan hari Senin. Biar gampang Anda ingat, pada waktu banyak pengeluaran rupiah dari ATM Anda, maka Anda secara logika akan lemas atau lesu. Maka untuk mempermudah mengingat kondisi seperti ini, maka dikatakan rupiah itu melemah terhadap dolar. Maka permintaan uang asing akan turun. Mengapa permintaan mata uang asing turun pada hari Selasa? Karena apa? Karena harga pesawat itu memang tetap 50.000 US dollar. Tapi nilai uang yang ditukarkan dalam rupiah jauh menjadi naik. Yang artinya pesawat itu sebenarnya harganya naik 10 kali lipat. Nah, oleh karena itu sesuai dengan hukum permintaan, pada waktu harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Itu logika daripada hari Selasa permintaan uang mata uang asing itu turun karena harga pesawat ini pada Selasa semakin naik. Kemudian kita buat contoh kedua, harga barang tadi seperti ini. 1 US itu 1.000 rupiah mula-mula, ya, ini mula-mula hari Senin. Kebalikan dari yang tadi. Maka rupiah yang dibutuhkan pada hari Senin 50 juta rupiah. Kemudian hari Selasa, 1 US itu menjadi 1 rupiah. Maka rupiah yang dibutuhkan untuk membeli pesawat dengan harga yang sama cuma 50.000 rupiah. Secara logika, mana lebih banyak pengeluaran Anda, hari Senin atau hari Selasa? Berarti hari Senin. Untuk mendapatkan pesawat yang sama, Anda hanya butuh 50.000 pada hari Selasa, dibandingkan hari Senin 50 juta. Maka bagi Anda, harga pesawat ini relatif sangat murah, karena rupiah yang Anda keluarkan relatif lebih kecil. Anda akan tersenyum. Anda semakin kuat. Maka pada kondisi seperti ini, dikatakan rupiah itu menguat terhadap dolar. Pada waktu hari Senin, Anda butuh rupiah 50 juta. Waktu hari Selasa, Anda butuh 50.000 rupiah. Berarti bagi Anda harga pesawat itu hari Selasa semakin murah. Sesuai dengan hukum permintaan, jika harga barang semakin murah, maka permintaan akan semakin naik. Maka pada hari Selasa, permintaan mata uang itu akan naik. Jadi dapat disimpulkan di sini, pada waktu kondisi rupiah menguat terhadap dolar, kondisi ilustrasi seperti ini, maka permintaan uang mata asing itu akan naik. Maka dalam suatu perekonomian, jika kita sering membaca di media, hari ini rupiah menguat, maka dapat dikatakan permintaan mata uang asing
itu akan naik. Nah, sekarang kita lihat dulu masalah penawaran valuta asing. Misalkan orang bule datang di Indonesia untuk membeli tempe hari Senin. Harga tempe di Indonesia itu 10.000. Pada hari Senin, 1 US dollar itu sama dengan 1 rupiah. Maka dolar yang dibutuhkan oleh bule untuk ditukarkan menjadi rupiah itu besar 10.000 US dollar. Ini pada hari Senin. Pada hari Selasa, orang bule tadi pergi ke pasar dari apartemen dia. Hari Selasa 1 US dollar itu sama dengan 1.000 rupiah. Maka berapa dolar yang dibutuhkan bule itu untuk ditukarkan ke mata uang rupiah? Maka orang bule itu hanya butuh 10 dolar untuk ditukarkan ke mata uang rupiah. Coba perhatikan di sini. Pada hari Senin, orang bule itu menukarkan 10.000 US dollar untuk membeli tempe yang harga 10.000. Pada hari Selasa, orang bule itu hanya menukarkan 10 US dollar untuk membeli tempe yang sama harga 10.000. Mana yang diharapkan orang bule itu di sini? Apakah hari Senin atau hari Selasa? Ya betul, hari Selasa. Jadi pada waktu kondisi hari Selasa, si bule itu sangat senang. Maka si bule itu akan mengatakan, dolar itu menguat terhadap rupiah. Jadi bagi dia, harga tempe hari Selasa semakin murah. Ya. Dan nilai dolar menguat terhadap rupiah. Karena harga tempe semakin murah bagi dia hari Selasa, dan nilai dolar itu terhadap rupiah menguat, maka sesuai dengan hukum permintaan, jika harga barang turun, permintaan akan naik. Jadi harga tempe ini sepertinya turun. Karena hari Senin dia butuh 10.000 US dollar untuk dapat satu tempe, tapi hari Selasa dia hanya butuh 10 US dollar. Oleh karena itu, permintaan dia untuk tempe hari Selasa sangat tinggi. Maka dengan demikian, penawaran dolar pada hari Selasa di pasar itu kita lihat dalam bentuk kurva seperti ini. Pada waktu 1 US dollar itu 1 rupiah. Jumlah dolar yang dibutuhkan atau diminta 10.000 US dollar. Inilah jumlah dolar yang ditawarkan. Tapi jika mula-mula 1 US dollar itu 1 rupiah, maka harga barang tersebut bagi orang asing setara 10 US dollar. Jika 1 US dollar itu 1.000 rupiah, maka harga barang tersebut bagi orang asing setara 10 US dollar. Mana lebih mahal harga tempe bagi orang asing pada saat 1 US dollar sama dengan 1 rupiah, atau pada saat 1 US dollar sama dengan 1.000 rupiah? Yaitu pada saat 1 US dollar sama dengan 1 rupiah dibandingkan dengan pada saat 1 US dollar itu 1.000 rupiah. Berarti pada saat 1 US dollar 1 rupiah, permintaan tempe menurun. Artinya penawaran dolar turun. Dan sebaliknya seperti gambar berikut. Inilah kurva penawaran mata uang asing. Pada waktu 1 US dollar itu 1 rupiah, jumlah dolar yang ditawarkan itu sedikit. Karena bagi dia harga tempe itu sangat mahal, itu 10.000 US dollar. Maka jumlah dolar di sini, dan pada waktu 1 US itu naik menjadi 1.000 rupiah. Bagi orang bule tadi, harga tempe itu semakin murah, yaitu menjadi 10 US dollar. Maka jumlah dolar yang tawarkan
itu semakin banyak karena harga barang semakin turun sehingga permintaan akan naik. Dalam penentuan nilai kurs valuta asing, ya, ada dua. Pertama di sini dengan penentuan nilai kurs pengambang, ya. Kurs pengambang ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Perpotongan kurva permintaan mata uang asing dan penawaran mata uang asing, disinilah keseimbangan nilai kurs. Kemudian dengan cara kedua dengan kurs tetap atau fixed exchange rate system. Nah, ini yang menentukan ini pemerintah. Saat ini di dunia yang melakukan ini hanya satu negara, yaitu Kuba. Jadi, jika tanpa campur tangan pemerintah, nilai kurs itu misalkan sebesar 7.000 rupiah, ya. 1 US dollar itu 7.000 rupiah. Kemudian pemerintah menetapkan tidak bisa 7.000 rupiah, harus sebesar 5.000 rupiah. Maka nilai satu kurs itu maksimum 5.000 rupiah di sini. Jika 1 US dollar itu 5.000 rupiah, otomatis permintaan mata uang asing itu banyak di sini. Misalkan kita buat angka di sini 40. Jika pemerintah tidak mampu menyediakan 40 ini, maka orang akan beralih masuk datang ke pasar gelap dengan harga yang lebih tinggi. Misalkan PA di sini. Jadi harga PA ini harga yang terjadi di pasar gelap jika pemerintah tidak mampu mengendalikan yang tadinya pemerintah menetapkan harga 5.000. Pada waktu harga 5.000, permintaan untuk mata uang asing itu 40. Tapi pemerintah tidak ikut campur tangan menyediakan kelebihan permintaan ini. Akhirnya, konsumen rame-rame datang ke pasar gelap karena jumlah mata uang asing terbatas. Sehingga jumlah mata uang asing yang tersedia itu hanya 20. Tapi yang diminta 40. Maka, untuk merebut yang 40 ini, orang akan rame-rame datang ke pasar gelap pada harga yang tinggi, yaitu sebesar PA. Demikianlah sekilas untuk masalah pengertian konsep daripada perdagangan luar negeri untuk poin penentuan nilai kurs. Kemudian ini untuk bagian pertama dari perdagangan luar negeri. Maka untuk bagian kedua nanti adik-adik bisa lihat di materi yang lain. Jadi kesimpulan di sini, Anda harus paham apa yang dimaksud dengan nilai mata uang menguat, nilai mata uang melemah. Kemudian bagaimana penentuan nilai kurs? Ada dua, yaitu dengan mekanisme pasar dan kemudian dengan campur tangan pemerintah. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.